Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Jazila dan akan mengajak teman-teman semua untuk memahami tentang konsep sholat sebagai sufi healing. Kita semua pasti sudah tidak asing dengan yang namanya sholat. Nah, biasanya kita mengerjakannya 5 kali sehari. Yang pertama ada maghrib, duhur, asar, isya, dan subuh. Nah, esensi dari sholat sendiri merupakan kegiatan spiritual yang dilakukan oleh umat manusia dalam sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. By the way, sholat itu bukan hanya rutinitas harian aja ya, tetapi juga merupakan sarana komunikasi manusia dengan Yang Maha Kuasa. Nah, dalam segi tasawuf juga demikian, tidak hanya merupakan sebuah ritual saja, tetapi juga sarana untuk meningkatkan makom kita menuju ke makom tertinggi, yaitu hablum minallah. Nah, kita kan sudah sedikit berkenalan tentang materi kita hari ini, terutama tentang sholat ya. Selanjutnya kita akan memasuki materi taslim. Taslim berasal dari bahasa salama, yang artinya selamat atau pasrah. Pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasrah tanpa penolakan dan tanpa syarat sedikit pun dalam hati. Nah, taslim sendiri juga bisa direfleksikan dalam gerakan sholat. Misalnya ketika kita takbiratul ihram, maka kita menempatkan diri dalam keadaan melepaskan seluruh urusan duniawi. Kemudian ada ruku, yaitu ruku ketika kita mengalokasikan taslim, berarti ruku sebagai gambaran ketawaduan dan rasa hormat kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada sujud. Sujud sebagai puncak tertinggi dari rasa kehambaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tasyahud, kemudian salam. Tasyahud merupakan kalimat atau pengekalan hati dalam kesaksian kita terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sebagai utusannya. Kemudian ada salam sebagai sarana penutup dari kegiatan spiritual tersebut. Kemudian mengimplementasikan taslim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ikhlas, yaitu kita harus bisa ikhlas atas takdir Allah yang menurut kita kurang sreg dengan hati kita. Nah, jadi tidak semuanya takdir itu harus sesuai dengan yang kita harapkan. Di sini kita harus ikhlas ya dan menerima. Tidak boleh kita menyalahkan Tuhan. Allah tidak adil, tidak boleh seperti itu. Selanjutnya, tidak sombong saat diberi nikmat. Misalnya ketika teman-teman sedang ada di posisi di atas, atau sedang kaya, atau sedang dipuji, itu tidak boleh ada rasa sombong. Sombong itu apa sih kira-kira? Sombong itu ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain. Selanjutnya yaitu berusaha semaksimal mungkin tanpa kecemasan berlebih. Misalnya teman-teman memiliki sebuah impian, yang perlu kita lakukan yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa mengkhawatirkan apapun yang terjadi di masa depan. Entah berhasil atau gagal, itu urusan Allah. Sedangkan urusan kita yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Yang terakhir ada mampu memaafkan dan tidak dendam. Ketika kita sudah mampu memaafkan seseorang, berarti tidak mungkin ada rasa dendam dalam hati. Dan ini merupakan salah satu implementasi taslim dalam kehidupan sehari-hari yang paling penting dan paling krusial untuk kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya yaitu makna sufistik dalam gerakan sholat. Yang pertama ada simbol gerakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram sebagai pembukaan ketika sholat memiliki makna sufistik yang mendalam. Ketika seorang muslim mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar,
Secara simbolis, ia telah memasuki dimensi sakral dan meninggalkan dunia material. Gerakan mengangkat tangan ini menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan simbol melepas segala urusan duniawi dan pengakuan akan kebesaran Allah yang melampaui segala sesuatu. Dalam konteks Sufi healing, takbiratul ihram memiliki momen penting di mana seorang melepaskan beban psikologis, stres, dan kegelisahan duniawi untuk memasuki ruang spiritual yang menyembuhkan. Said Hawa dalam kitabnya menjelaskan bahwa saat mengangkat tangan dan takbiratul ihram, seorang muslim secara simbolis membuang semua pikiran duniawi ke belakang punggungnya, menyerahkan seluruh eksistensinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses pelepasan ini menjadi tahap awal penyembuhan jiwa yang penting dalam tradisi sufistik. Kemudian yang kedua ada makna ruku' sebagai bentuk penghambaan. Ruku merupakan gerakan membungkukkan badan dengan tangan memegang lutut. Dalam perspektif sufistik, posisi ini melambangkan penghambaan dan kerendahan hati manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Maulana Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar, mengemukakan bahwa rukuk sebagai bentuk tawadhu atau kerendahan hati yang melambangkan kesadaran akan keterbatasan diri manusia di hadapan keagungan Sang Pencipta. Secara psikologis juga menjelaskan bahwa gerakan rukuk memiliki dampak terapi sendiri. Dari Dr. Malik juga dalam penelitiannya mengenai psikoterapi Islam menyebutkan bahwa posisi rukuk menghasilkan keseimbangan aliran darah ke otak dan memberi efek menenangkan pada sistem saraf. Yang ketiga ada filosofi sujud sebagai puncak kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud dipandang sebagai puncak spiritual dalam sholat, di mana seorang hamba berada dalam posisi terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud. Posisi ini melambangkan ketundukan total di mana bagian tubuh kita yang paling mulia, yaitu kepala, diletakkan pada tempat terendah, yaitu tanah. Ibnu Arabi yang merupakan tokoh sufistik terkemuka menafsirkan bahwa sujud sebagai peleburan eksistensi diri, yaitu fana, menuju eksistensi ilahi. Menurutnya, saat sujud, seorang sufi mengalami kematian ego sementara dan kebangkitan dalam keadaan ilahi. Proses ini menjadi puncak penyembuhan jiwa dalam konsep Sufi healing, di mana seorang merasakan kehadiran Tuhan yang membawa ketenangan dan kesembuhan spiritual. Secara fisiologis, peneliti kontemporer yang dilakukan oleh Ahmad dan Muhammad menunjukkan bahwa sujud meningkatkan aliran darah ke otak yang berkontribusi pada peningkatan fungsi kognitif dan keseimbangan hormonal. Jadi, sujud tidak hanya bermanfaat secara fisik saja, tapi juga memberikan manfaat kepada otot-otot dan tingkat fokus kita menjadi naik. Kemudian, makna duduk di antara dua sujud sebagai fase transisi spiritual. Duduk di antara dua sujud yang dikenal sebagai istilah jalsah istirohah memiliki posisi penting dalam perjalanan spiritual sholat. Imam Al-Qushairi menjelaskan bahwa posisi ini melambangkan fase transisi spiritual antara dua pengalaman puncak dalam sujud, sebuah momen untuk mengintegrasikan pengalaman spiritual yang didapatkan dari sujud pertama sebelum memasuki sujud berikutnya. Ini mencerminkan proses spiritual dalam tasawuf di mana seorang salik atau pelaku spiritual membutuhkan waktu refleksi setelah mengalami perjalanan spiritual yang mendalam. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memaknai duduk di antara dua sujud sebagai simbol kebangkitan setelah kematian ego atau fana. Ia menuliskan bahwa saat duduk di antara dua sujud, seorang hamba berada dalam keadaan baqo, yaitu sementara. Seperti itu. Yang terakhir, ada simbol spiritual
salam sebagai penyempurna proses penyembuhan. Salam merupakan gerakan terakhir dalam sholat yang ditandai dengan menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perspektif sufistik, salam memiliki makna yang melampaui standar penutupan spiritual. Menurut Imam Abu Ahmad Al-Ghazali, salam merupakan kembalinya seorang hamba dari perjalanan spiritual atau mi'raj menuju dunia sosial dengan membawa keberkahan dan kedamaian. Proses ini menjadi simbol penyempurnaan penyembuhan spiritual yang tak berhenti pada level individual tetapi melampaui dimensi meluas ke dimensi sosial. Selanjutnya, keseimbangan fisik dan spiritual dalam gerakan sholat. Rangkaian gerakan sholat yang sistematis dan teratur menciptakan keseimbangan antara dimensi fisik dan spiritual manusia. Abu Hasan Ali An-Nadawi menjelaskan bahwa sholat adalah ibadah yang mengintegrasikan seluruh aspek manusia, fisik, mental, dan spiritual. Dalam konteks Sufi healing, keseimbangan ini menjadi kunci penyembuhan yang holistik. Alternatif gerakan dari berdiri, ruku, sujud, dan duduk mewakili siklus kehidupan spiritual manusia dari kemuliaan, kerendahan hati, penyerahan total, hingga ketenangan. Setiap transisi gerakan, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, merupakan perjalanan spiritual yang mentransformasikan kondisi jiwa secara bertahap menuju kesempurnaan spiritual. Integrasi gerakan pikiran dan zikir dalam sholat sebagai metode Sufi healing. Efektivitas sholat sebagai metode Sufi healing terletak pada integrasinya yang unik antara gerakan fisik, konsentrasi pikiran, dan zikir atau pengucapan kalimat suci. Keharmonisan tiga elemen ini menciptakan kondisi meditasi mendalam yang berdampak signifikan pada kesehatan mental dan spiritual. Imam Al-Qushairi dalam Risalah Qushairiyah menekankan bahwa pentingnya hudurul qalbi, kehadiran hati, saat melaksanakan sholat, di mana gerakan fisik harus dibarengi dengan kesadaran penuh dan pemaknaan spiritual. Kondisi ini menghasilkan pengalaman spiritual mendalam yang bersifat terapis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang spiritualitas sholat. Yang pertama, sholat sebagai mi'rajnya seorang beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, sholat adalah mi'raj bagi orang mukmin. Nah, konsep mi'raj mengacu pada perjalanan spiritual vertikal menuju kehadiran ilahi. Syekh Ahmad Ibnu Ajiba menafsirkan bahwa sebagaimana Rasulullah mengalami mi'raj secara fisik dan spiritual, seorang mukmin dapat mengalami mi'raj spiritual melalui sholat yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kekhusyuan. Data penelitian yang dilakukan oleh Universitas Al-Azhar menunjukkan bahwa 78% responden yang melaksanakan sholat dengan penuh kesadaran akan makna mi'raj mengalami peningkatan signifikan dalam kualitas spiritual dan kesehatan mental mereka. Pengalaman mi'raj dalam sholat menghasilkan perasaan melampaui batas-batas fisik dan pengalaman kehadiran ilahi yang membawa efek terapistik ke dalam bagi setiap jiwanya. Imam Al-Qushairi menjelaskan bahwa ketika kita, seorang hamba, mencapai tingkat kesadaran spiritual yang tinggi dalam sholatnya, ia mengalami fana atau pelenyapan kesadaran ego dan bako kekal dalam kesadaran ilahi yang merupakan inti dari penyembuhan sufistik. Keadaan ini membawa seseorang kepada kondisi jiwa yang tenang dan sembuh dari berbagai penyakit spiritual. Selanjutnya, konsep hudur qalbi, kehadiran hati dalam sholat. Studi yang dilakukan oleh Muhammad Usman Najati dari Universitas Kuwait menunjukkan bahwa korelasi positif antara tingkat hudur qalbi dalam sholat
Dengan kesehatan mental, hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa responden yang mencapai tingkat hudur kolbi yang tinggi dalam sholat Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa responden yang mencapai tingkat hudur kolbi yang tinggi dalam sholat mengalami penurunan tingkat kecemasan hingga 62% dan depresi hingga 59% dibandingkan dengan kelompok kontrol. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengidentifikasi 3 tingkatan hudur kolbi dalam sholat: kehadiran fisik, hudur jasad, kehadiran pikiran, hudur akal, dan kehadiran ruh, hudur ruh. Tingkatan tertinggi hudur ruh adalah kondisi di mana seorang hamba mengalami penyembuhan spiritual yang komprehensif karena ia telah mencapai kesatuan penuh dengan momen spiritual dan kesadaran ilahi. Dan yang terakhir ada dampak ketenangan jiwa dari konstitusi sholat. Al-Quran secara eksplitasi menegaskan bahwa hubungan antara sholat dan ketenangan jiwa dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Kesimpulannya, taslim dalam sufisme bukan sekedar kata penutup dalam sholat, melainkan makom spiritual yang menunjukkan kehancuran ego dan penerimaan total terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktik sholat yang dilakukan dengan penuh kesadaran atau hudur kolbi menjadi manifestasi nyata dari taslim, di mana setiap gerakan sholat dengan makna simbol spiritual. Selain sebagai kewajiban syariat, sholat juga berperan sebagai metode penyembuhan jiwa yang menenangkan batin dan mengarahkan hati untuk kembali kepada fitrah. Ketika nilai taslim tertanam dalam hati seorang muslim, maka ia akan menghadapi hidup dengan lapang dada, sabar, dan ikhlas, baik dalam ibadah maupun interaksi sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.